Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aldea Kariska dari Universitas Mula Warman, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Kali ini kita mereview ulang lagi tentang sejarah sastra tahun 1953 sampai dengan 1961. Yang kita bahas pertama adalah krisis sastra Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan membawa situasi baru bagi para sastrawan. Kebebasan dalam berkarya dapat dirasakan oleh sastrawan, demikian para sastrawan demi mengisi perubahan ini. Mereka gempar membuat berbagai karya sastra. Periode 1953 sampai dengan periode 1961. Sastra Indonesia mencoba mencari jati diri dan menonjolkan penilaian kembali terhadap warisan leluhur. Yang pertama tadi adalah krisis sastra Indonesia. Lanjut kita kedua, sastra majalah. Pada tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbitan ini kerap mengalami perubahan status, penempatan pemimpinan yang bukan ahli serta anggaran yang tidak mencukupi, menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Galanggang, Siasat, Mimbar Indonesia, dan Zenit. Para pengarang lebih produktif bekarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipeloporkan atau dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dan tulisannya Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya, yaitu Kompas. Beberapa pengarang, yaitu yang pertama Nugroho Noto Susanto, tempat tanggal lahir Rembang, tanggal 15 Juni tahun 1931. Pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1983 sampai dengan 1985. Dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan. Karyanya Hujan Kepagian, Tiga Kota, Raja Sajange, Hijau Bumiku, dan Hijau Bajuku. Dan kedua, Trisno Yuwono, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 2 November tahun 1926. Ia menciptakan novel yaitu Pagar Kawat Berduri, Biarkan Matahari Membersihkan Bulu, Bulan Madu, dan Petualang. Cerpen karya Trisno Juwono dalam beberapa majalah, diantaranya Wijaya Kusuma, Malam Minggu, Omong-Omong, dan Kang Dipo, Sehidup Semati, Fantaisi, Impromptu, Johan, Pemuda Pemalu, Cubanerah, Mata-Mata, Gugur Bunga, 3 Hari di Rumah Gila, dan Wajah Ayu. Kesimpulannya adalah, sastra pada dasarnya adalah sejenis ciptaan, dan ciptaan bukan hanya tiruan. Sebagai wujud dan hasil ciptaan, karya sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya mengandung persoalan-persoalan seputar kehidupan manusia. Pada periode tahun 1953 sampai dengan 1961, sastra Indonesia mengalami krisis. Hal ini mungkin dikarenakan karya sastra yang terbit pada masa itu hanya berupa sajak, cerpen, dan karangan-karangan yang tidak begitu panjang, sehingga hanya dimuat dalam majalah. Sehingga pada periode ini lahirlah istilah sastra majalah.
Oke, sekian dari review saya tentang sejarah periode tahun 1953 sampai dengan 1961. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.